Oke, revisi. Gini nih, kita tuh mau klarifikasi kemarin. Catat baik-baik ya. Dia adalah sang keturunan dari Vigeland, bukan Verland. Ya, kemarin ternyata ada kesalahan terjadi nih, karena beberapa leakers itu tidak bisa mendengarkan dengan sangat jelas, dan mereka baru jelas-jelas tahu jika sang itu bagian dari Vigeland ketika sudah menonton bioskop Red itu. Kita baru benar-benar bisa melihat visual itu September di bioskop terdekat nanti, oke? Nah, di sini kita akan berikan spoiler lebih jelas lagi nih tentang identitas keluarga bangsawan Vigeland itu yang konon adalah bagian dari pendiri pemerintahan dunia. Apakah memang benar sang itu juga dianggap sebagai keturunan naga langit yang terkuat saat ini? Celestial Dragon Tenryubito maksud kami. Oke, Oda telah menggambarkan secara seksama. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan memberikan kejelasan nih latar belakang sang sebenarnya adalah Vigeland, bukannya Verland. Ini adalah kisah asal-usul latar belakang Akagami. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, kalian coba dengarkan baik-baik nih revisi kisah tentang sang dan keturunan keluarga bangsawan ini. Cerita ini bermula ketika semua orang salah mengucapkan nama sesungguhnya dari silsilah keluarga Akagami sendiri. Bahkan kita kemarin menyebutkannya juga salah, Verland Family. Nah, namun kebenarannya sekarang itu keluarga sang itu adalah Vigeland Family. Nah, dilansir dari akun Twitter Sandman_AP yang sudah memberitahu jika nama dari keluarga Akagami sang itu adalah Vigeland. Dan ini sesuai yang ditulis oleh official novel sendiri. Thanks a lot lah buat Sandman itu informasi kebenaran semua ini. Nah, di sana official novel itu juga diinformasikan bunyinya seperti ini. Uta dikatakan memiliki garis keturunan darah Vigeland dan sang ini dianggap sebagai ayahnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Gorose ini menganggap pula jika sang ini adalah salah satu keturunan dari Vigeland Family. Mereka bertanya pula nih, apakah kita harus membunuhnya meskipun dia itu terkait dengan keluarga Vigeland? Nah, dari sini mencuat kabar apakah benar sang ini adalah seorang Tenryubito? Asli nggak nih? Nah, sebenarnya ini Oda Sensei juga ngeberi kita sedikit clue sih. Kemarin itu dalam volume 4 Billion itu mereka mengatakan kisah yang sebenarnya. Dalam insiden halaman pertama God Valley itu sedikit recall lagi nih, bunyinya itu seperti ini. Battle legendaris God Valley itu siapa yang menyangka jika inilah titik di mana seorang Akagami telah ikut menjadi benang merah dalam cerita ini. Kala itu kejadian itu hanya digambarkan Oda setengah peperangan mereka selesai itu. Catatan di sini pertempuran God Valley itu konon melibatkan Garp, Roger dan kelompok Rocks. Namun ada teori simpang siur nih jika Garp sendiri melindungi para Tenryubito. Namun apakah benar seperti itu? Kalian dengarkan baik-baik sampai akhir dulu nih biar bisa menebak-nebak sendiri. Dalam kemenangan besar yang melelahkan itu, kelompok bajak laut Roger itu berteriak, "Marinir, marinir datang. Nah, ayo kita pergi dari sini dengan kecepatan penuh ke depan." Ya, hahaha. Kita berhasil mengambil harta karun juga, dan ini adalah peristiwa yang hebat. Lalu seorang Roger berkata kepada mereka semuanya, "Ini sangat sepadan, hasil yang cukup bermanfaat." Nah, tetapi tiba-tiba mereka itu merasakan sesuatu dan para kru Roger sendiri bertanya, "Apa? Itu datang dari dalam peti harta karun ini. Ada sesuatu yang berada di dalamnya." Bukalah dengan hati-hati apa isi dari kotak harta karun tersebut. Dan seketika itu peti harta karun itu terbuka. Terbayanglah sosok berambut merah kecil yang menjadi kejutan bagi kelompok Kuro Jackson. Ya, dia adalah Akagami kecil. Nah, dari sini semuanya dimulai ke cerita halaman keduanya, kisah 38-39 tahun yang lalu. Momen ketika para kru Roger itu mengetahui jika isi peti harta karun tersebut di dalamnya adalah seorang manusia, tentu ini sangat mengejutkan. Dari sini sudah sekitar 39 tahun lalu sang ini hadir, dan insiden God Valley itu 38 tahun yang lalu pula. Seorang beliau yang baru berusia 1 tahun termasuk dalam bagian harta yang diambil oleh Roger sendiri. Nah, sepertinya di sini Roger dan Rayleigh pun belum tentu tahu nih ketika isi dalam harta karun itu adalah seorang manusia salah satunya. Jadi karena pertempuran God Valley ini ada beberapa orang yang terlibat nih, seperti Garp, Roger dan juga Rock sendiri, serta Tenryubito ini konon berada di sana pula. Sementara sang sendiri juga telah berada dalam peti harta karun tersebut.
Nah, ini memang jelas-jelas Sang ini bukanlah bagian dari keluarga sipil biasa nih, tetapi dia adalah seorang bangsawan dunia. Dan jika mengacu dalam teka-teki ini pula, jika Vigeland sendiri adalah salah satu dari 20 pendiri bagian dari pemerintahan dunia itu, maka 90% kemungkinan Sang adalah keturunan dari naga langit. Terus ada yang nanya gini, kok cuma 90% bang? 10% itu berarti apa? Ya berarti salah. Sang ini bukanlah bagian dari naga langit. Jadi ini kemungkinan terbesar dan mungkin ada masih kemungkinan kecil yang salah pula. Terus dari informasi ini sendiri banyak pertanyaan masuk pula nih. Jika Sang itu keluarga bangsawan yang kemudian dibesarkan oleh Roger karena kejadian God Valley itu, bagaimana dengan Buggy sendiri, men? Apakah benar dia cuma anak pungut seperti candaan para fans One Piece sendiri yang bikin kakak itu? Who knows? Karena Oda Sensei sendiri tuh belum menjelaskan identitas dan masa lalu dari Kapten Buggy yang sebenarnya. But he's really interesting person. Nah, lebih jauh ngomongin soal Sang sendiri nih, sebenarnya kalau kita flashback dari masa ke masa, Sang itu memang sepertinya pergerakannya itu minim sekali nih. Tetapi ketika informasi itu sudah keluar, damn, heboh tuh awetnya sampai sekarang ini. Bahkan kita tahu ada yang bilang kala itu orang ini dalam perjalanannya panjang banget loh selama alur cerita One Piece sendiri, tapi cukup mengesankan namun juga bikin heran pula. Menginspirasi Luffy 500 chapter nggak ngapa-ngapain, menghentikan perang besar Marineford, lalu 500 chapter nggak ngapa-ngapain lagi, dan sekarang tiba-tiba bergerak mencari One Piece di Wano Kuni setelah dalam akhir tersebut. Tapi gini aja nih, singkat, padat, dan sangat jelas itu, dia dan kelompoknya itu tetaplah bajak laut yang paling digandrungi para fans dalam dunia baru. Emang sih Oda Sensei itu hanya memunculkan Sang sendiri di saat-saat penting karena ini karakter yang sudah seharusnya dimasukkan dalam arc final One Piece itu sendiri, Road to Locktail atau Wano Kuni sebagai penghubungnya, karena masa lalu dan latar belakangnya yang terkait itu sangat-sangat menarik. Dan kita ingat dari masa ke masa perubahan Akagami no Jeki ini juga mengalami perbedaan yang signifikan. Dimulai dari 1999, kemudian 2000, lanjut ke 2003, lalu masuk 2007, dan kemudian berlanjut lagi 2011, dan saat kemarin itu 2019, dan sekarang serta di 2022. Oda Sensei seperti menggambarkan Sang sendiri dengan transformasi yang sudah berkembang itu. Nah, kebenaran seorang Akagami ini, Oda Sensei itu mengatakan dengan jelas kepada para nakama semuanya bahwa di era baru sekarang ini nyatanya Akagami Sang itu bersama para pasukannya itu memiliki rencananya sendiri. Kira-kira apa nih rencana besar Sang di era baru ini? Karena ini relate nih, di perairan Wano Kuni sendiri itu ia berbicara dengan Ben Beckman untuk ikut serta dalam pertempuran besar ini. Sudah saatnya mengambil One Piece. Damn, gila nih, Wano Kuni Saga itu memang serasa dihujani berbagai informasi super penting. Dan makin penasaran soal pernyataan Oda pula, bahwa jika tak masalah kalian mulai membaca dari sini, karena dari sinilah sebenarnya dimulai penghubung apa itu One Piece sendiri. Nah, jika realitanya seperti ini, mungkinkah ada paradoks menarik nih jika seorang Tenryubito menjadi seorang Kaisar Yonko si Akagami itu kasusnya? Who knows? Saat ini masih dirahasiakan oleh Oda Sensei nih. Kita mungkin segera mengetahui jika movie Red itu sudah resmi rilis dan tayang September nanti di Indonesia. Nah, sebagai penutup cerita ini nih, lagi digembar-gemborkan berhubungan dengan Sang sendiri yang juga salah satu keturunan mereka yang terkuat itu. Sebenarnya apa sih Celestial Dragon ini yang sebenarnya? Apa kelebihan mereka itu? Serta ada nggak sih anggota lain dari keturunan kaum naga langit yang kuat ini selain nama tiran yang sekarang dibicarakan si Akagami itu? Wait, satu-satu nih. Celestial Dragon atau kaum naga langit itu merupakan kelompok yang terhubung dengan pemerintahan dunia. Karena posisi mereka yang sangat tinggi nih, mereka itu malah sering menyalahgunakan kekuasaan mereka sendiri. Nah, naga langit sendiri ini dianggap sebagai keturunan dari 20 raja pendiri organisasi pemerintahan dunia. Dan orang lain yang dianggap keturunan dari naga langit ini tak lain dan tak bukan adalah Doflamingo. Ya, Dovi atau Jogor ini sebenarnya adalah keturunan dari kaum naga langit nih, tetapi karena suatu peristiwa ia diusir dan bukan lagi bagian dari kaum naga langit. Jika Sang sendiri adalah bagian dari keturunan kaum naga langit yang hilang atau dicuri itu, maka Sang sendiri yang selama ini digambarkan sebagai sosok bajak laut yang paling dihormati di seluruh dunia ternyata adalah seorang Tenryubito yang akhirnya menjadi Kaisar Yonko. So, gimana pendapat kalian? Bukankah jika seperti itu adalah sebuah plot twist yang menarik dari Oda Sensei untuk sedikit demi sedikit membongkar rahasia dari Akagami Pirate sendiri? Kita tunggulah ya next soal movie Red-nya yang akan tayang September nanti di Indonesia sendiri. Jadi itulah tadi pembahasan kita nih mengenai revisi nama nih yang sebenarnya dari keluarga Akagami ini dia adalah Vigeland Family Sangs, bukannya Verland Family.
Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari RTV and will be come back.